Selamat datang di pilihan Anda. Jika pada suatu malam saat suami Anda tidak ada di rumah, adik ipar Anda mencoba membuka pintu kamar Anda, apa yang akan Anda lakukan? Saya memilih untuk diam. Saya hanya menunggu bukti. Dan ketika akhirnya saya menyaksikan kebenaran yang terekam dalam sebuah kamera kecil, seluruh tubuh saya membeku melihat adegan mengejutkan di layar. Jika Anda penasaran bagaimana rahasia yang tak terduga ini mengguncang sebuah keluarga, mari dengarkan cerita saya. Nama saya Sari Hartono, usia saya 31 tahun, dan saya sudah menikah selama 4 tahun dengan suami saya, Budi Santoso. Kami tinggal di sebuah rumah megah 3 lantai di pinggiran Jakarta bersama kedua mertua saya dan adik ipar saya, Aditya. Ketika pertama kali masuk ke rumah ini sebagai menantu, saya pikir saya sangat beruntung. Suami saya adalah pria yang lembut dan tahu cara menghargai istrinya, dan keluarga mertua saya pun harmonis dan baik hati. Namun, seiring berjalannya waktu tinggal di bawah satu atap, bayangan gelap yang tak terucapkan mulai muncul. Aditya, adik ipar saya, berusia 23 tahun. Dia baru saja lulus kuliah dan belum bekerja, jadi dia tinggal di rumah. Dari luar, Aditya terlihat cukup polos dan pendiam. Dia selalu bersikap sopan kepada saya, bahkan sering membantu jika saya membawa barang berat atau melakukan pekerjaan rumah tangga kecil. Awalnya, saya pikir dia benar-benar adik yang baik dan tahu sopan santun. Namun, seiring waktu, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali Budi, suami saya, pergi dinas keluar kota, Aditya selalu mencari-cari alasan untuk berkeliaran di sekitar kamar saya. Awalnya hanya sebatas mengetuk pintu untuk menanyakan kabar atau meminta diambilkan pakaian yang dijemur di balkon. Lama-kelamaan, ia mulai mengintip ke kamar saya dengan alasan meminjam buku atau menggunakan komputer. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi frekuensi kemunculannya di depan pintu kamar saya semakin sering hingga membuat saya merasa sesak napas. Saya mencoba menceritakan hal ini kepada suami saya, tetapi dia hanya tertawa dan berkata, dia kan masih seperti anak-anak. Niatnya pasti baik, jangan terlalu dipikirkan. Suami saya, yang sangat menyayangi adiknya, menganggap saya terlalu sensitif dan tidak menganggap serius perkataan saya. Namun, perasaan cemas saya semakin menjadi-jadi. Suatu sore, ketika suami saya lembur dan pulang larut, saya sedang beristirahat di kamar ketika Aditya tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Meskipun mulutnya berkata sedang mencari pengisi daya ponsel, matanya secara diam-diam menelusuri ke arah tempat tidur. Tatapannya membuat saya merinding. Saya tidak menyembunyikan rasa tidak nyaman saya dan berkata dengan tegas, ini kamar kakak iparmu, bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Lain kali kalau butuh sesuatu, kirim pesan saja. Jangan masuk seenaknya seperti ini. Aditya hanya tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya, lalu perlahan keluar. Sejak hari itu, saya menjadi lebih waspada. Setiap kali suami saya tidak ada, saya selalu mengunci pintu kamar. Namun anehnya, beberapa kali saat saya kembali ke kamar, saya melihat barang-barang saya sedikit berantakan. Syal di meja rias miring, tutup lotion sedikit terbuka, bahkan salah satu gaun saya yang tergantung di lemari tampak melorot. Perasaan ngeri menyelimuti saya, dan ketakutan di hati saya semakin membesar. Berkali-kali saya ingin memberitahu suami saya saat berbaring di sampingnya, tetapi saya selalu ragu. Suami saya sangat menyayangi adiknya dan sangat menjunjung tinggi keharmonisan keluarga. Jika saya mengatakannya secara terang-terangan, dia mungkin tidak akan percaya dan malah memicu pertengkaran di antara kami. Akhirnya, saya memilih untuk diam, tetapi kebisuan itu semakin menghimpit saya. Suatu sore, saat saya pulang dari berbelanja, mata saya bertemu dengan Aditya yang sedang menatap saya dari tangga. Tatapannya tidak lagi polos dan lugu. Ada rasa ingin tahu yang licik dan tersembunyi, yang membuat punggung saya merinding. Saya bergegas masuk ke kamar dan menutup pintu. Jantung saya berdebar kencang. Saat itu, saya sadar bahwa saya tidak bisa lagi bertahan dalam kecemasan yang tidak jelas ini. Saya butuh bukti. Sekalipun kebenaran itu mengerikan, saya harus menghadapinya dengan jelas. Keesokan harinya, saya diam-diam pergi keluar dan membeli sebuah kamera tersembunyi yang sangat kecil. Saya memasangnya dengan rapi di atas rak buku di kamar tidur. Kamera itu menghadap ke arah pintu, sehingga bisa merekam siapapun yang masuk dan semua gerak-gerik mereka.
Setelah selesai memasangnya, seluruh tubuh saya gemetar, tetapi di sisi lain saya juga merasa sedikit lega. Mungkin saya hanya bereaksi berlebihan, tetapi saya menenangkan diri dengan berpikir bahwa lebih baik berhati-hati. Sepanjang hari itu, saya menunggu dengan cemas. Setelah makan malam, suami saya harus pergi menemui klien, dan saya beralasan sakit kepala untuk beristirahat lebih dulu di kamar. Tatapan Aditya saat melihat saya terasa aneh, tetapi saya berusaha mengabaikannya. Saya berbaring di bawah selimut dan menajamkan telinga pada setiap suara langkah kaki di koridor. Benar saja, tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Saya menahan napas dan tidak menjawab. Setelah ketukan berhenti, terdengar suara gagang pintu diputar. Untungnya, pintu sudah saya kunci rapat. Saya memejamkan mata. Jantung saya berdegup kencang. Tak lama, suara langkah kaki itu menjauh, dan koridor kembali sunyi. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun, hanya menunggu pagi datang. Begitu suami saya berangkat kerja, saya segera menghubungkan ponsel saya ke kamera. Baru beberapa detik memutar rekaman video, keringat dingin mengalir di punggung saya. Pada saat suami saya sudah berangkat dan saya berpura-pura tidur, Aditya berdiri sangat lama di depan pintu kamar saya. Dia mencoba memutar gagang pintu, lalu melihat sekeliling dengan cemas. Kemudian, dia menempelkan telinganya ke pintu, seolah-olah memeriksa keadaan di dalam. Tatapannya, dan senyuman yang sekilas muncul di wajahnya, membuat seluruh tubuh saya dingin. Saya menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Semua yang saya curigai bukan lagi imajinasi. Aditya benar-benar telah melewati batas. Ini bukan lagi sekadar tindakan kekanak-kanakan atau iseng. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah saya langsung memberitahu suami saya? Atau terus mengawasinya diam-diam? Di satu sisi, saya sangat berharap suami saya akan mengerti dan melindungi saya. Di sisi lain, saya takut dia akan menganggap cerita saya hanya karangan dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Saya duduk termangu di depan layar. Hati saya sangat kalut, dan rumah yang saya kira damai ini terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Dan saya punya firasat, ini hanyalah awal dari badai yang akan datang. Pagi itu, setelah melihat kembali rekaman video, tangan saya gemetar hebat hingga ponsel saya terjatuh ke tempat tidur. Suara kecil saja sudah membuat saya terkejut seolah jantung saya mau copot. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan. Air mata tanpa sadar mengalir di pipi. Kebenaran sudah jelas di depan mata, tetapi saya tidak bisa langsung memberitahukannya kepada suami saya. Ketakutan terbesar saya bukanlah Aditya, melainkan reaksi suami saya. Dia sangat menjunjung tinggi ikatan keluarga dan sangat menyayangi adiknya sejak kecil, selalu menjadi pelindungnya. Jika saya memberitahunya sekarang, apakah dia akan percaya? Atau dia akan berpikir saya mengarang cerita untuk mengadu domba mereka? Saya paling takut melihat tatapan kecewa darinya, dan kehancuran keluarga karena pengakuan saya. Saya berusaha menenangkan diri dan menyembunyikan kamera itu kembali ke tempatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sepanjang hari, saya diam-diam mengamati Aditya. Dia beraktivitas seperti biasa. Makan bersama keluarga, berbicara manis kepada ibu mertua, dan bercanda dengan ayah mertua. Namun, setiap kali tatapannya bertemu dengan saya, ada sesuatu yang membuat punggung saya merinding. Seolah-olah dia tahu saya waspada terhadapnya, tetapi sengaja memprovokasi saya. Malam itu, ketika suami saya sudah tidur, saya berbaring memunggunginya, tidak bisa tidur karena pikiran yang kalut. Saya ingin membangunkannya, menceritakan semuanya, dan menunjukkan buktinya, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di kepala saya. Bagaimana jika suami saya tidak percaya? Bagaimana jika dia marah? Jika ibu mertua tahu? Apa yang akan dia pikirkan tentang menantunya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui saya hingga fajar. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mengujinya sekali lagi. Saya diam-diam memasang satu kamera kecil lagi. Kali ini, saya menyembunyikannya di dalam boneka beruang di kepala tempat tidur. Kamera itu menghadap langsung ke tempat tidur, sehingga tidak akan melewatkan gerakan sekecil apapun. Saya ingin tahu apakah Aditya akan melakukan hal yang lebih berani. Benar saja. Sore harinya, setelah suami saya berangkat kerja, saya pura-pura membantu ibu mertua menyiapkan makan malam di dapur,
dan dengan sengaja membiarkan pintu kamar sedikit terbuka, seolah-olah saya lupa menguncinya. Kurang dari 10 menit, saya melihat Aditya turun dari tangga. Tatapannya tampak gelisah. Saya berpura-pura tidak melihat dan terus memotong sayuran, tetapi jantung saya berdebar kencang. Beberapa saat kemudian, saya berpura-pura ke kamar mandi dan diam-diam naik ke lantai atas. Dari celah pintu kamar, saya melihat Aditya. Dia tidak lagi berpura-pura mencari pengisi daya. Dia berdiri diam di samping lemari dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu gaun saya. Saya hampir berteriak, tetapi segera menutup mulut dengan tangan. Saya mundur perlahan. Jantung saya serasa mau meledak. Kali ini, tidak ada lagi keraguan, semuanya sudah sangat jelas. Saya bergegas kembali ke dapur dan berpura-pura sibuk agar tidak ketahuan. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya diam-diam memeriksa rekaman kamera di ponsel. Isinya jauh lebih mengerikan. Aditya tidak hanya menyentuh barang-barang saya. Dia duduk di tempat tidur, membalik bantal saya, lalu membenamkan wajahnya dan mengendusnya dengan aneh. Seluruh tubuh saya gemetar dan merinding, air mata mengalir karena rasa takut dan malu. Saya tahu saya tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia ini, tetapi bagaimana cara mengatakannya adalah masalah yang sulit. Saya ingin mencari kesempatan yang tepat agar suami saya melihat kebenaran dengan matanya sendiri, bukan melalui mulut saya. Tetapi semakin lama saya menunggu, saya merasa semakin terperosok ke dalam pusaran yang berbahaya. Keesokan harinya, saya mencoba menjaga jarak dari Aditya dan menghindari pertemuan dengannya, tetapi semakin saya melakukannya, perilakunya yang tidak normal semakin menjadi-jadi. Saat makan, dia duduk di seberang saya dan diam-diam mencuri pandang. Sesekali tersenyum dengan makna yang tidak bisa saya pahami. Ibu mertua tidak menyadari apa-apa, dan hanya sibuk mengambilkan lauk untuk putra bungsunya sambil memujinya. Adik kita semakin dewasa, ya. Perhatian sama kakak iparnya, rajin bantu-bantu. Zaman sekarang, dapat adik ipar seperti ini juga anugerah. Mendengar perkataan ibu mertua, tenggorokan saya tercekat. Saya melirik ke arah suami saya. Dia masih tidak tahu apa-apa, makan sambil tertawa bersama ibunya, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi secara diam-diam di rumah ini. Saya ingin berteriak. Saya ingin berdiri, menunjuk Aditya, dan mengungkap semuanya, tetapi akal sehat menahan saya. Tanpa bukti yang jelas yang bisa dilihat langsung oleh suami saya tidak bisa bertindak gegabah. Malam itu, saya memberanikan diri untuk memulai percakapan dengan suami saya. Saya membuka pembicaraan dengan hati-hati. Sayang, akhir-akhir ini Adi terasa agak aneh. Aku sedikit khawatir. Suami saya bertanya dengan heran. Aneh bagaimana? Dia kan sama saja seperti biasa. Baik dan tidak ada masalah. Saya menggigit bibir dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika saya mengatakan semuanya sekarang, apakah suami saya akan percaya? Atau dia akan berpikir saya terlalu sensitif dan ingin menyudutkan adiknya? Melihat tatapan heran suami saya menelan kembali kata-kata yang ingin saya ucapkan dan menggelengkan kepala. Tidak. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Suami saya tersenyum seperti sedang menenangkan anak kecil dan mengelus kepala saya. Namun, ketegangan di hati saya semakin memuncak. Saya tahu saya tidak bisa terus membiarkan situasi ini berlanjut. Suatu saat nanti, jika Aditya melewati batas, saya hanya bisa pasrah. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Suatu sore, suami saya harus pergi dinas keluar kota dan menginap semalam. Saya tinggal di rumah bersama mertua dan Aditya. Setelah selesai membereskan semuanya larut malam, saya naik ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, sekitar tengah malam, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras. Saya menahan napas dan memeluk selimut, jantung saya berdebar kencang. Tak lama, terdengar suara bisikan dari celah pintu. Mbak Sari? Belum tidur? Buka pintunya sebentar. Seluruh tubuh saya menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya Aditya memanggil nama saya secara langsung. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Saya ingin menelepon suami saya, tetapi takut membangunkan mertua. Suara ketukan terus berlanjut, cukup lama sebelum tiba-tiba berhenti. Saya meringkuk di sudut tempat tidur, tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki menjauh.
Keesokan paginya, saya bergegas memeriksa kamera. Rekaman kali ini membuat saya terperangah. Aditya tidak hanya mengetuk pintu. Dia mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya dan mencoba memasukkannya ke lubang kunci. Untungnya, kunci dari dalam terpasang sehingga dia tidak bisa masuk. Melihat adegan itu, saya sadar bahwa masalah ini sudah melewati tingkat bahaya. Saya tahu saya tidak punya pilihan lain. Saya harus memberitahu suami saya kebenarannya, buktinya sudah sangat jelas. Tetapi kapan dan bagaimana saya harus mengatakannya? Apakah suami saya bisa menangani masalah ini dengan tenang? Atau amarahnya akan meledak dan menghancurkan keluarga kami? Saya duduk termangu, menggenggam ponsel yang berisi video itu. Saya merasa kehidupan damai saya telah hancur total mulai saat ini. Rahasia itu sudah terlalu lama saya pendam. Kini rasanya seperti bara panas yang membakar setiap pembuluh darah di tubuh saya. Setelah melihat langsung Aditya mencoba membuka pintu kamar saya dengan kunci di tengah malam, saya sadar saya tidak boleh ragu lagi. Ini tidak akan berhenti pada tatapan licik atau masuk ke kamar secara diam-diam. Saya tidak bisa membiarkan diri saya terpojok di ujung jurang. Juga tidak bisa menoleransi bahaya yang mengintai tepat di depan ruang pribadi saya. Keesokan harinya, ketika suami saya pulang dari dinas, saya sudah membulatkan tekad. Saya tidak akan lagi berbicara berputar-putar atau menunggu. Saya akan menceritakan semuanya. Malam itu, saat seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam, saya sangat pendiam sampai ibu mertua menegur, "Sari, kenapa kamu akhir-akhir ini makannya sedikit, tidak tersenyum? Apa kamu kesepian karena suamimu tidak ada?" Saya menggigit bibir dan memaksakan senyum, tetapi tatapan Aditya terasa seperti pisau yang mengiris kulit saya. Saya merasakan kecemasan di hati saya berubah menjadi amarah. Setelah makan, saat suami saya hendak pergi minum kopi dengan Aditya, saya segera memegang lengannya. "Sayang, malam ini di rumah saja. Ada yang mau aku bicarakan." Suami saya menatap saya dengan heran. "Bicara apa? Kok serius sekali? Ini tentang aku. Dan tentang adikmu." Mendengar perkataan saya, Aditya sejenak terkejut, tetapi kemudian dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan tersenyum. Tangan saya terasa dingin dan jantung saya berdebar kencang. Setelah memastikan mertua sudah masuk ke kamar masing-masing, saya menarik suami saya ke lantai atas. Saya menutup pintu rapat-rapat, membuka ponsel, dan dengan tangan gemetar menunjukkan rekaman video kepadanya. Layar menyala dan adegan-adegan dalam video mulai terlihat. Aditya berdiri di depan pintu, mencoba memutar gagang pintu, menempelkan telinga untuk mengintip ke dalam, hingga mengeluarkan kunci dan memasukkannya ke lubang kunci. Suami saya terpaku menatap layar, membeku. Beberapa saat kemudian, dia berdiri dan berkata dengan suara serak, "Tidak mungkin. Sari, dari mana kamu dapat ini? Aku merekamnya sendiri. Aku memasang kamera di kamar. Lihat, ada video lain juga. Aku punya semuanya. Aku tidak mengarang cerita. Sayang." Saya mulai menangis saat berbicara. Semua kesedihan yang saya tahan selama ini akhirnya tumpah. Namun, reaksi suami saya tidak seperti yang saya harapkan. Dia menjambak rambutnya dan mondar-mandir di kamar. Wajahnya penuh kebingungan. "Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Aditya? Sari, apa ini benar? Mungkin kamu salah paham, dia kan masih muda dan belum dewasa, mungkin hanya karena penasaran." Mendengar kata-kata itu, saya membeku. Air mata yang mengalir seketika mengering. Saya menatap suami saya dan berkata dengan suara kering, "Ini hanya penasaran." Seorang pria berusia 23 tahun mencoba membuka pintu kamar kakak iparnya dengan kunci di tengah malam, dan itu hanya penasaran? "Apa kamu tahu betapa takutnya aku selama ini?" Suami saya terdiam dengan wajah pucat. Dia tahu saya benar, tetapi hatinya terbelah. Di satu sisi, ada kebenaran yang menyakitkan tentang adiknya. Di sisi lain, ada penderitaan istrinya. Saya melihat kelemahan di matanya, dan kelemahan itu membuat saya putus asa. Akhirnya, suami saya duduk di tempat tidur, menutupi wajahnya, dan menghela napas. Aku akan bicara dengannya. Untuk sementara, jangan beritahu orang tua, kita harus selesaikan ini pelan-pelan." "Pelan-pelan?"
Saya tersenyum pahit. Sampai kapan kita akan menyelesaikannya pelan-pelan? Sampai Aditya mendobrak pintu dan masuk ke kamar ini? Pertanyaan saya membuat suami saya kehilangan kata-kata. Dia hanya diam, dan kebisuan itulah yang meninggalkan luka yang lebih dalam di hati saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya melihat suami saya keluar ke koridor dan berdiri lama di depan pintu kamar Aditya. Dia tidak mengetuk, tidak masuk, hanya berdiri di sana sebelum kembali ke kamar kami. Saya tahu betapa bingungnya dia. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa sangat berat. Saya membantu ibu mertua di dapur, tetapi pikiran saya kacau dan tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Di meja makan, Aditya tersenyum dan berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mengambilkan lauk untuk saya. "Mbak, makan yang banyak, kemarin kelihatan lelah." Saya meletakkan sumpit saya, dan menatapnya lurus dengan mata dingin. Dia hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak panik. Sikap tenangnya itu membuat saya semakin merinding. Setelah makan, suami saya memanggil Aditya ke kamarnya secara terpisah. Saya berdiri di bawah tangga, mendengarkan dengan jantung berdebar kencang. Suara suami saya tegas. "Aditya, jujur saja, kenapa kamu ada di depan kamar Mbak Sari larut malam? Apa yang mau kamu lakukan?" Aditya terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Maaf Mas, aku hanya penasaran. Mbak Sari kan selalu di kamar saja dan aku melakukan hal bodoh. Tidak ada niat buruk, sungguh." Mendengar itu, saya ingin berteriak. Lagi-lagi alasan penasaran yang menyebalkan itu. Saya berlari menaiki tangga dan membuka pintu dengan lebar. "Karena penasaran? Kamu mau membuka pintu kamar kakak iparmu dengan kunci? Karena penasaran? Kamu duduk di tempat tidurku dan mencium bau bantalku? Aditya, kamu anggap aku ini apa?" Wajah Aditya memucat, tetapi dia masih mencoba membela diri. "Saya memang salah. Tapi tolong, Mbak, jangan perbesar masalah ini. Saya minta maaf. Saya tidak akan melakukannya lagi." Suami saya menoleh ke arah saya dengan tatapan memohon. "Sari, tolong dengarkan aku. Biarkan Aditya berjanji dulu. Bagaimanapun juga, dia adikku. Aku akan mengawasinya dengan baik. Aku pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Saya menatap suami saya, kemarahan membuncah di hati saya. Apakah penderitaan dan ketakutan yang saya alami selama ini akan ditutupi begitu saja dengan permintaan maaf Aditya yang setengah hati, dan permintaan suami saya untuk memberinya kesempatan? Saya tersenyum pahit dan berbalik. Air mata mengalir tanpa henti. Saya tahu tragedi ini baru saja dimulai. Aditya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang tulus, dan suami saya memilih untuk melindungi adiknya. Suatu saat nanti, saya akan menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah konfrontasi itu, saya pikir Aditya akan sedikit lebih berhati-hati atau menjaga jarak dari saya. Tapi ternyata tidak. Saya salah besar. Sikapnya yang tenang dan dingin setelah meminta maaf seadanya membuat saya sadar bahwa jauh di dalam hatinya, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia semakin meremehkan saya. Mungkin karena dia tahu, sekeras apapun saya berjuang, pada akhirnya suami saya akan mencoba menengahi dan meredakan situasi untuk melindungi adiknya. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dengan hati yang berat. Siang hari, saya harus berpura-pura baik-baik saja di depan mertua, tersenyum dan berbicara, tetapi hati saya terasa seperti ditimpa batu. Malam hari, saya mengunci pintu rapat-rapat, meringkuk memeluk bantal, dan jantung saya berdebar setiap kali mendengar suara kecil dari koridor. Suami saya berusaha bersikap biasa saja dan terkadang menghibur saya. "Jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah bicara keras padanya. Dia sudah janji tidak akan mengulanginya lagi." Saya merasa sedih melihat suami saya. Apa gunanya janji lisan? Apakah rekaman video saja tidak cukup untuk membuatnya percaya bahwa Aditya mampu melakukan hal yang lebih mengerikan? Ketakutan di hati saya perlahan berubah menjadi kemarahan. Saya mulai sangat waspada. Saya selalu membawa ponsel, memasang kunci tambahan di bagian dalam pintu, bahkan menyiapkan gunting kecil di bawah bantal sebagai alat pertahanan diri yang putus asa. Namun, semakin saya bersikap defensif, keberanian Aditya semakin menjadi-jadi. Suatu sore, ketika saya sedang menjemur pakaian di atap,
Aditya juga naik ke atas dengan alasan mencari tali jemuran. Saya diam-diam menghindar dan mencoba menjaga jarak. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada setengah bercanda, "Mbak kok selalu menghindariku seperti melihat hantu? Apa aku seseram itu?" Saya terkejut, berbalik, dan mata kami bertemu. Senyum sinis Aditya membuat saya merinding. Saya tidak menjawab, hanya berbalik dengan dingin dan turun, tetapi kecemasan lain muncul di hati saya. Malam itu, saya berkata kepada suami saya dengan suara penuh amarah, "Lihat kan. Dia tidak berubah sama sekali, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, kamu harus melakukan sesuatu." Suami saya menghela napas dan memeluk saya. "Aku tahu. Tapi tenanglah dulu. Dia masih muda. Nanti juga akan dewasa. Kita tidak bisa memperbesar masalah ini. Orang tua kita akan syok." Mendengar tentang orang tuanya, hati saya semakin sakit. Jelas sekali, posisi saya di rumah ini hanyalah orang luar, sedangkan Aditya, si anak bungsu, adalah sosok yang akan selalu dilindungi. Saya ingin berteriak. Saya ingin segera pergi dari sini, tetapi memikirkan masa depan dan ikatan pernikahan, saya kembali diam. Di malam lain, ketika suami saya pulang larut karena ada acara kantor, saya sedang duduk di kamar dan mendengar pintu digedor dengan keras. Saya terkejut dan menggenggam gunting yang sudah saya siapkan. Tak lama, terdengar suara pelan, "Mbak Sari, buka pintunya. Ada yang mau aku bicarakan." Saya menahan napas dan tidak menjawab. Pintu masih terkunci rapat, tetapi suara gedoran semakin keras, membuat saya gemetar ketakutan. Dengan tangan gemetar, saya menyalakan ponsel dan merekam situasi itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti. Saya menajamkan telinga dan mendengar langkah kaki Aditya kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, saya memeriksa rekaman video dan sekali lagi terperangah. Aditya berdiri lama di depan pintu, matanya terpaku pada kunci sambil menggumamkan sesuatu. Dia beberapa kali mencoba memutar gagang pintu, lalu menempelkan wajahnya ke pintu dan menarik napas dalam-dalam seolah sedang mencium sesuatu. Napas saya tertahan, dan rasa jijik memuncak. Saya menunjukkan video itu kepada suami saya dan berkata dengan suara gemetar, "Masih mau melindunginya? Kalau suatu saat terjadi sesuatu padaku, apa kamu yakin tidak akan menyesal karena telah mempercayai janji palsunya itu?" Suami saya pucat pasi setelah melihat video itu, lalu memukul meja dengan keras. "Astaga! Kenapa dia jadi seperti itu? Aku akan bicara lagi dengannya. Kalau dia berulah lagi, aku tidak akan memaafkannya." Saya tersenyum sinis. "Lagi? Ini sudah yang keberapa kalinya?" Tapi Aditya tidak berhenti. "Kan? Saya melihat dengan jelas bahwa suami saya masih menipu dirinya sendiri." Hari itu, suami saya membawa Aditya keluar dan berbicara sesuatu dengannya. Ketika kembali, dia hanya diam dan menyuruh saya tenang. Tetapi dari tatapan Aditya saat melihat saya tahu dia sama sekali tidak takut, malah semakin sombong. Benar saja. Beberapa hari kemudian, saat saya pulang dari bepergian, begitu masuk kamar, saya menemukan piyama yang tergantung di lemari terlempar di lantai. Saya memeriksanya dengan gemetar dan menemukan kamera yang tersembunyi di dalam boneka beruang sudah terbalik. Jelas sekali Aditya sudah mengetahui keberadaan kamera itu. Keringat dingin mengalir, satu-satunya perisai saya, yaitu rekaman video, tidak lagi aman. Jika Aditya sudah tahu, dia akan semakin berani dan tidak ragu-ragu. Saya duduk di tempat tidur dan menangis. Di rumah ini, saya benar-benar sendirian. Malam itu, saya mengusulkan kepada suami saya untuk pindah rumah, tetapi begitu saya mengatakannya, dia mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Orang tua kita sudah tua. Bagaimana bisa kita sebagai anak sulung pindah? Kalau kita pindah, siapa yang akan merawat mereka? Itu perbuatan yang lebih buruk dari orang lain." Saya kehilangan kata-kata. Ternyata, keselamatan saya tidak lebih penting daripada beban bakti yang dipikul suami saya. Saya berbalik menghadap dinding dan menangis. Saat itu, sebuah pikiran terlintas di benak saya. Jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Dan saya punya firasat, sesuatu yang lebih mengerikan akan segera datang. Malam setelah kamera itu terbalik, saya sadar bahwa semua tindakan pencegahan saya sebelumnya tidak lagi aman. Aditya tahu saya sedang mengawasinya.
Memikirkan itu saja sudah membuat seluruh tubuh saya gemetar, dan keringat dingin mengalir seolah baru bangun dari mimpi buruk. Namun, mimpi buruk ini bukanlah di dalam mimpi, melainkan kenyataan yang saya jalani setiap hari di rumah ini. Sepanjang pagi itu, saya mondar-mandir di kamar, cemas. Saya takut keluar, takut bertemu dengan Aditya. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepala saya, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Suami saya masih mengabaikan kebenaran. Dan mertua saya selalu memandang Aditya, si anak bungsu, dengan tatapan memuja. Sekeras apapun saya bersuara, belum tentu saya akan dilindungi. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk melakukan hal yang lebih berisiko. Saya akan memasang satu kamera baru lagi. Kali ini, bukan di dalam kamar, tetapi di koridor yang menghadap langsung ke pintu kamar saya. Saya ingin merekam semua yang terjadi di luar pintu, agar tidak ada lagi ruang untuk perdebatan. Malam itu, saat seluruh keluarga sudah tidur, saya diam-diam memasang kamera yang disamarkan seperti sensor kecil di sudut langit-langit. Sejak hari itu, saya hidup dalam ketakutan dan ketegangan. Aditya sepertinya tahu saya waspada, tetapi tindakannya tidak berhenti. Sebaliknya, tatapannya saat melihat saya semakin kurang ajar. Saat makan, ketika seluruh keluarga berkumpul, Aditya bahkan terang-terangan menatap saya sambil tersenyum. Senyum itu membuat saya merinding, tetapi tidak ada seorang pun di rumah yang menyadari keanehan itu. Suatu sore, ketika saya sedang memasak bersama ibu mertua, saya mendengar langkah kaki Aditya di belakang saya. Dia mendekat tepat di belakang saya dan bertanya, "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Saya terkejut dan bergeser ke samping. Tangan saya gemetar karena takut. Melihat itu, ibu mertua mengerutkan kening dan berkata, "Sari, kenapa kamu? Adikmu mau membantu, kenapa kamu menghindar seperti itu?" Tenggorokan saya tercekat, dan saya memaksakan senyum. "Bukan begitu, Bu. Dapurnya sempit saja." Saya melirik ke arah Aditya dan melihat kilatan ejekan di matanya, seolah-olah dia sengaja memprovokasi saya. Saya memalingkan wajah, tetapi di dalam hati, tekad untuk tidak terus-menerus menjadi lemah semakin kuat. Malam itu, saya memeriksa kamera baru saya. Dan saya merasa jantung saya berhenti berdetak saat melihat Aditya kembali berdiri di depan pintu kamar saya. Dia tidak mengetuk atau mencoba membukanya. Dia hanya menatap pintu dengan tajam sambil menggumamkan sesuatu. Setelah memperbesar video, saya bisa mendengar dengan jelas bisikan Aditya. Pada akhirnya, Mbak sendiri yang akan membuka pintu itu. Seluruh tubuh saya menjadi dingin. Kata-kata itu seperti deklarasi perang, seperti kutukan gelap yang menyelimuti hidup saya. Keesokan paginya, saya menunjukkan video ini kepada suami saya, tetapi dia hanya duduk termangu dan menghela napas. Dia sakit, pasti ada masalah dengan kejiwaannya. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Saya marah dan menepis tangannya. Terus saja lindungi dia seperti itu. Kalau nanti terjadi sesuatu padaku, jangan menyesal. Aku serius, kalau terus begini, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Jangan salahkan aku karena tidak menjaga keutuhan rumah tangga. Suami saya terdiam dengan mata memerah. Saya tahu betapa menderitanya dia, tetapi kekecewaan di hati saya sudah terlalu dalam. Sejak hari itu, saya mulai mempersiapkan rencana saya sendiri. Saya mengganti kata sandi ponsel dan menyimpan semua video di akun cloud untuk berjaga-jaga. Dan saya menulis sebuah catatan. Jika terjadi sesuatu padaku, buka video-video ini, dan menyembunyikannya di dalam buku di rak. Itu adalah pertahanan terakhir saya. Saya juga meminta teman saya satu-satunya yang saya percaya, Rina, untuk beberapa kali datang ke rumah. Di depan orang lain, saya bilang saya merindukan teman, tetapi sebenarnya saya butuh satu saksi lagi. Aditya jelas tidak nyaman dengan kehadiran Rina, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya secara terang-terangan. Suatu malam, saat Rina pulang larut, kami sedang mengobrol di depan gerbang. Aditya lewat dan menatap saya dengan tajam, lalu tersenyum sinis. Rina melihat tatapan itu, dan menarik lengan saya sambil berbisik, tatapan matanya tidak normal. "Kamu harus benar-benar hati-hati, Sari." Saya mengangguk. Tenggorokan saya tercekat. Kembali ke rumah malam itu, saya memeriksa kamera koridor.
Video kali ini lebih mengerikan. Tepat setelah saya dan Rina masuk ke rumah, Aditya berdiri di tangga dan menatap tajam ke pintu kamar saya. Wajahnya menakutkan. Dia tertawa kecil, lalu mengeluarkan sekelompok kunci dari sakunya dan memandanginya cukup lama. Saya hampir pingsan. Aditya jelas sedang mempersiapkan tindakan yang lebih berani. Keesokan paginya, saya tidak ragu lagi. Saya menatap suami saya lurus-lurus dan berkata dengan tegas, "Ini terakhir kalinya aku bilang, kalau kamu tidak membawaku keluar dari rumah ini, aku akan pergi sendiri." Aku tidak tahan lagi. Suami saya terkejut, tetapi tatapan Aditya yang mengawasi kami dari tangga terasa tajam seperti pisau, membuatnya sadar bahwa perkataan saya bukan ancaman kosong. Saya sudah memasuki perang yang sesungguhnya, dan mulai sekarang, kesalahan apapun akan dibayar dengan keselamatan saya. Malam itu, setelah memberikan ultimatum kepada suami saya merasa lemas. Saya duduk diam di kamar, hanya menatap pintu. Rasanya kapan saja pintu itu bisa terbuka dengan kasar. Suami saya duduk di samping saya dan memegang tangan saya, tetapi sentuhan itu tidak memberikan rasa aman sama sekali. Saya tahu, jauh di dalam hatinya, masih ada toleransi untuk adiknya. Sekitar tengah malam, saat seluruh keluarga sudah tidur, saya baru saja akan terlelap. Tiba-tiba, terdengar suara klik dari pintu. Saya terkejut dan membuka mata. Itu bukan suara angin atau tikus. Jelas sekali itu suara logam beradu dengan kunci. Saya bangkit dan mengguncang suami saya. "Sayang, bangun." Ada suara di luar pintu. Suami saya terbangun dengan panik dan menyalakan lampu. Benar saja. Kunci pintu bergetar halus seolah ada yang sedang memutarnya. Saya gemetar dan memegang erat lengan suami saya. Beberapa saat kemudian, suara itu berhenti. Kami berdiri diam, mendengarkan suara langkah kaki yang menjauh. Wajah suami saya pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa. Saya menatapnya dan berkata dengan getir, "Nah, sekarang apa yang akan kamu katakan? Bagaimana kalau tadi aku sendirian?" Keesokan paginya, saya memeriksa kamera koridor. Semuanya terekam dengan jelas. Aditya berdiri di depan pintu kami, memegang sekelompok kunci dan mencobanya satu persatu. Wajahnya penuh dengan kegigihan dan kegilaan. Setelah menonton video itu, suami saya menjambak rambutnya dengan putus asa dan hanya bisa menghela napas. Saya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Saya kasihan padanya, tetapi juga membenci kelemahannya. Sore itu, suami saya memanggil Aditya ke kamarnya secara terpisah. Saya menunggu di luar dengan cemas, dan tak lama kemudian terdengar suara perdebatan. Suami saya menggeram, "Aditya, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kenapa kamu melakukan ini pada Mbak Sari?" Aditya terdiam lama, lalu tiba-tiba tertawa sinis. "Mas pikir Mbak Sari itu orang polos yang tidak tahu apa-apa? Dia hanya pura-pura baik. Mas tidak tahu, setiap kali Mas pergi dinas, Mbak Sari sengaja mengabaikan dan menghindariku, tapi tatapan matanya sama sekali tidak biasa. Coba tanya langsung sama dia." Mendengar itu, kepala saya pusing. Itu adalah kebohongan yang terang-terangan, tetapi yang menakutkan adalah suara Aditya begitu penuh keyakinan, seolah-olah dia sendiri percaya pada apa yang dikatakannya. Suami saya tidak menjawab cukup lama. Saya mengepalkan tangan. Air mata mengalir. Saya tidak menyangka Aditya tidak hanya bertindak, tetapi juga mengarang kebohongan untuk memutarbalikkan kebenaran. Malam itu, suasana di rumah terasa menyesakkan. Saya tidak bisa menelan makanan. Saya hanya menunggu suami saya angkat bicara, tetapi dia tetap diam. Setelah makan, saya menariknya ke kamar dan menangis. "Apa artinya diammu itu? Jangan-jangan kamu meragukanku." Suami saya menutupi wajahnya dan berkata dengan suara tercekat, "Aku tidak meragukanmu, tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia adik kandungku. Aku tidak bisa menjadikannya penjahat di depan orang tua." Jawaban itu adalah tusukan terakhir di hati saya. Saya menepis tangannya dan berbalik menghadap dinding. Rasa sepi menggerogoti jiwa saya. Selama beberapa hari berikutnya, Aditya menjadi semakin terang-terangan. Dia tidak lagi berhati-hati dan menatap saya tajam selama makan. Suatu hari, saat saya melewati tangga,
Aditya sengaja menghalangi jalan dan berbisik di telinga saya. "Mbak, berhenti pura-pura baik. Sebentar lagi juga akan jadi milikku." Saya terkejut, mendorongnya, dan berlari ke kamar. Jantung saya berdebar kencang. Tetapi ketika saya menceritakan ini kepada suami saya, dia hanya menjambak rambutnya dan menggelengkan kepala. Gila. Dia benar-benar gila. Tapi saya tahu, gila atau tidak, Aditya adalah ancaman. Dan malam yang menentukan itu pun tiba. Hari itu, suami saya harus pergi dinas mendadak keluar kota dan berpesan agar saya mengunci pintu dengan baik. Saya mengangguk, tetapi hati saya sangat cemas. Saya mengunci pintu, memasang semua pengait, bahkan mengganjalnya dengan kursi. Namun, sekitar tengah malam, suara ketukan terdengar. Kali ini lebih kuat dan mendominasi dari sebelumnya. Saya gemetar dan menggenggam gunting yang saya sembunyikan di bawah bantal. "Mak, buka pintunya. Aku tahu kamu tidak tidur." Suara Aditya penuh dengan obsesi yang mengerikan. Saya menutup telinga. Air mata mengalir tanpa henti. Suara gedoran dan guncangan pintu terus berlangsung selama hampir 10 menit sebelum tiba-tiba berhenti. Saya tidak berani bernapas lega, seluruh tubuh saya kaku. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki menjauh, tetapi saat saya hendak merasa aman, tiba-tiba terdengar suara brak, dan pintu bergetar hebat. Kuncinya hampir hancur. Saya berteriak, berlari ke pintu, memegang gagangnya, dan berteriak, "Aditya, berani-beraninya kamu masuk. Aku akan memberitahu seluruh keluarga." Aku bersumpah. Di luar hening sejenak, lalu terdengar suara tawa kering. "Silakan saja, kita lihat siapa yang akan dipercaya oleh Mas Budi." Setelah mengatakan itu, suara langkah kaki menjauh. Saya terduduk di lantai, seluruh tenaga saya hilang, basah oleh keringat dingin. Keesokan paginya, saya memeriksa kamera koridor. Video itu menunjukkan Aditya menabrakkan seluruh tubuhnya ke pintu. Wajahnya bengkok, matanya merah. Saya tahu bahwa batas keamanan saya telah benar-benar hancur. Dengan tangan gemetar, saya menelepon suami saya. Mendengar cerita saya, suami saya terdiam lama, lalu berkata dengan suara serak, "Baiklah, aku akan membawamu pergi. Kita cari rumah sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu di sana 1 hari pun lagi." Mendengar itu, air mata saya tumpah. Akhirnya suami saya membuat pilihan, tetapi ketakutan di hati saya tidak berkurang sedikit pun. Saya tahu Aditya tidak akan menyerah begitu saja. Dan hari-hari ke depan akan menjadi awal dari perang yang sesungguhnya. Setelah malam yang mengerikan itu, ketika suami saya akhirnya berkata, "Aku akan membawamu pergi," saya merasa seperti melihat secercah cahaya di tengah kegelapan pekat. Namun, kelegaan itu hanya sesaat, dan segera digantikan oleh kecemasan baru. Mudah diucapkan, tetapi saya tahu bahwa meninggalkan rumah ini sepenuhnya dan melepaskan diri dari obsesi patologis Aditya tidak akan pernah sederhana. Selama beberapa hari berikutnya, suami saya mulai mencari rumah. Dia menggunakan waktu istirahat makan siangnya untuk diam-diam melihat rumah bersama rekan kerjanya. Dia tidak berani memberitahu orang tuanya, karena takut mereka akan syok. Setiap hari, saya mengunci pintu rapat-rapat, hidup seperti tahanan di penjara. Saya hampir tidak pernah keluar kamar kecuali untuk hal yang sangat penting. Setiap kali bertemu Aditya, tatapannya seolah ingin menelan saya hidup-hidup. Suatu sore, saat saya sedang melipat pakaian, suami saya berkata pelan, "Aku sudah dapat apartemen kecil di dekat kantor. Tidak luas, tapi cukup untuk kita berdua. Sabar beberapa hari lagi, ya. Setelah kontrak selesai, kita langsung pindah." Mendengar itu, saya merasa senang sekaligus sedih. Saya memegang erat tangan suami saya, tenggorokan saya tercekat. Asal bisa keluar dari sini, rumah sederhana pun tidak apa-apa. Aku hanya ingin hidup tenang. Namun, harapan itu dengan cepat berubah menjadi kelabu. Keesokan harinya, saat makan malam, ayah mertua bertanya kepada suami saya apakah ada rencana untuk membeli tanah lagi. Suami saya menjawab dengan gugup bahwa belum ada rencana. Saat itulah, Aditya tiba-tiba berkata dengan suara tenang, "Mas kan lagi cari rumah untuk tinggal sendiri? Kenapa disembunyikan dari orang tua?" Saya membeku, dan sumpit di tangan saya jatuh ke piring. Ibu mertua membelalakan matanya. "Tinggal sendiri? Budi, apa maksudmu?"
Kamu mau meninggalkan orang tuamu dan adikmu? Suami saya panik dan tergagap. Bukan begitu, Bu. Hanya saja, agar lebih dekat dengan kantor, jadi lebih mudah. Ayah mertua meninggikan suaranya, omong kosong. Rumah sebesar dan sebagus ini ditinggalkan, mau pindah ke lubang tikus mana? Apa kata orang nanti kalau kalian pindah? Saya menunduk. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu Aditya sengaja mengatakannya untuk menutup jalan keluar kami. Tatapannya yang menantang bersinar ke arah saya. Malam itu, saya menangis di kamar. Lihat kan? Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Aku takut. Aku takut suatu saat dia akan melakukan apa saja. Suami saya memeluk saya dan berkata dengan suara gemetar, "Maafkan aku. Aku akan cari cara. Aku pasti akan membawamu pergi." Tapi saya tahu, untuk melakukan itu, suami saya harus melawan keluarganya, sesuatu yang belum pernah berani dia lakukan. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa menyesakkan. Ibu mertua secara terang-terangan bersikap dingin kepada saya. Seringkali dia menyindir, menantu orang lain berusaha untuk keluarga mertuanya, tapi ada menantu yang hanya berpikir untuk memisahkan suami dari orang tua dan saudaranya, sungguh tidak tahu malu. Setiap kali mendengar itu, saya hanya diam, tetapi hati saya terbakar. Aditya menjadi semakin kurang ajar. Suatu kali, saat saya pulang dari bepergian, dia berdiri tepat di depan gerbang, menatap saya, dan tersenyum sinis. "Kalau Mbak pergi, aku akan sangat sedih. Apa Mbak tidak kasihan padaku?" Saya ngeri, memeluk tas saya erat-erat, dan bergegas masuk ke rumah. Tetapi kata-katanya terus menghantui saya sepanjang malam. Suatu malam, ketika suami saya pergi dinas keluar kota selama sehari, saya kembali mendengar suara aneh dari luar pintu. Saya bergegas menyalakan kamera koridor di ponsel dan jantung saya hampir berhenti. Aditya memegang sesuatu seperti tang dan mengutak-atik di sekitar kunci. Saya gemetar, ingin menelepon mertua, tetapi takut. Yang bisa saya lakukan hanyalah berteriak, "Aditya, kalau kamu berani melakukan itu, aku akan lapor polisi." Suara itu berhenti, dan di kamera terekam Aditya berdiri, lalu mengangkat kepala menatap lurus ke lensa kamera sambil tersenyum sinis. Senyum itu membuat punggung saya merinding. Kemudian, dia berbalik dan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saya menunjukkan video itu kepada suami saya. Dia membeku dengan tangan terkepal gemetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya angkat bicara, "Aku tidak tahan lagi. Meskipun orang tua tidak mengerti, tidak apa-apa. Aku tidak bisa membiarkanmu di sini satu hari pun lagi." Mendengar itu, air mata saya tumpah. Sakit, tetapi juga senang. Namun, apa yang saya takutkan terjadi. Ketika suami saya memberitahu orang tuanya tentang rencana pindah, rumah menjadi gempar. Ayah mertua marah dan memukul meja, sementara ibu mertua menangis, menuduh saya telah menghasut suaminya. Aditya hanya duduk diam, tetapi senyum puas tersungging di bibirnya. Dia berhasil membuat saya menjadi penjahat yang memecah belah keluarga. Saya kehilangan kata-kata, hanya berdiri termangu. Suami saya mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya selalu dipotong oleh orang tuanya. Akhirnya, ibu mertua menunjuk saya dan berkata dengan suara gemetar karena marah, "Semua ini gara-gara kamu. Kalau tidak ada kamu, anak-anakku tidak akan pernah retak hubungannya." Dasar egois, tenggorokan saya tercekat, hanya air mata yang mengalir. Saat itu, saya sadar betul betapa sendirinya saya. Tetapi pada saat yang sama, tekad lain berkobar di hati saya. Jika tidak ada yang percaya, aku akan mengungkap kebenaran dengan tanganku sendiri. Malam itu, saya diam-diam memindahkan semua rekaman kamera ke sebuah USB kecil dan menyimpannya di saku. Saya tahu suatu saat nanti saya harus menggunakannya. Aditya tidak akan berhenti, dan jika saya tidak siap, saya akan kehilangan segalanya. Beberapa hari terakhir ini, tatapannya seperti predator yang mengincar mangsa, semakin dihalangi, semakin buas. Saya gemetar membayangkan hal-hal mengerikan. Jika suatu saat nanti dia berhasil mendobrak kunci, apa yang akan saya hadapi? Di tengah kegelapan pekat, saya duduk sendirian, mendengarkan detak jam, dan saya merasa badai yang sesungguhnya sudah sangat dekat.
Setelah dihina di depan seluruh keluarga oleh ibu mertua, saya benar-benar hancur. Saya duduk di kamar, menutupi wajah, dan menangis sampai air mata saya kering. Semua yang telah saya tahan, semua bukti yang telah saya kumpulkan, pada akhirnya menjadikan saya perusak keluarga. Namun, di tengah rasa malu itu, api lain berkobar. Jika tidak ada yang memihakku, aku akan mengungkap kebenaran ke dunia dengan tanganku sendiri. Malam itu, saya meringkuk di bawah selimut, terjaga sepanjang malam. Suami saya duduk diam di samping saya dengan wajah tak berdaya. Dia kasihan pada saya, tetapi ikatan darah telah membelenggunya. Keraguannya lebih membuat saya putus asa daripada keberanian Aditya. Menjelang tengah malam, saat keluarga sudah tidur, saya mendengar suara pintu sedikit terbuka di koridor. Saya menahan napas dan menajamkan telinga. Langkah kaki yang sangat hati-hati, tetapi saya tahu itu Aditya. Langkah kaki itu semakin mendekat ke kamar saya. Saya bergegas menyalakan kamera. Di layar ponsel, terlihat jelas Aditya mendekati pintu sambil memegang sekelompok kunci. Matanya bersinar seperti predator yang mengincar mangsa. Jantung saya berdebar kencang, dan dengan tangan gemetar, saya menggenggam gunting di bawah bantal. Suami saya tertidur lelap, tidak tahu apa-apa. Saya ingin membangunkannya, tetapi takut jika saya bersuara, Aditya akan semakin brutal. Pintu sedikit bergetar, dan terdengar suara klik dari kunci. Napas saya tertahan, keringat dingin mengalir di punggung. 1 detik kemudian, dengan suara brak, pintu terbuka dengan kasar. Saya berteriak, "Sayang, bangun." Saat suami saya bangkit, Aditya masuk ke kamar. Matanya merah, wajahnya bengkok. Saya meringkuk di sudut, dan gunting di tangan saya terjatuh. Suami saya berlari dan memegang bahu adiknya. "Aditya, apa yang kamu lakukan?" Aditya meronta seperti orang gila dan berteriak, "Kenapa Mbak Sari selalu menghindariku? Mbak Sari itu milikku. Mas tidak pantas untuknya." Kata-kata itu menusuk jantung saya. Saya membeku karena syok, dan suami saya terpaku dengan ekspresi bingung. Kamar menjadi kacau dengan teriakan dan napas yang kasar. Mendengar jeritan, mertua saya berlari datang. Mereka membeku melihat pemandangan di depan mereka. Aditya ditahan oleh suami saya, dan saya meringkuk di sudut tempat tidur, pucat pasi. "Ada apa ini?" teriak ibu mertua. Tenggorokan saya tercekat, saya menangis dan berkata, "Bu, Aditya." Aditya sudah berkali-kali mencoba masuk ke kamar saya. Saya punya semua buktinya. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan USB dari saku dan memasukkannya ke laptop. Video-video itu diputar satu persatu. Aditya mencoba kunci di depan pintu, duduk di tempat tidur saya dan mencium bau bantal, dengan tatapan mengerikan. Seluruh keluarga kehilangan kata-kata. Ibu mertua gemetar dan mundur, wajah ayah mertua memerah. Suami saya berkeringat dingin, pucat pasi. Aditya melihat layar, awalnya mengelak, lalu mulai tertawa seperti orang gila. "Terus kenapa?" "Itu semua karena aku terlalu mencintai Mbak Sari." Kata-kata itu menghancurkan dunia seluruh keluarga. Saya meraung, "Cinta? Menyelinap masuk, melanggar privasi orang, dan menghancurkan hidupku itu cinta? Kamu anggap aku ini apa?" Suami saya mengepalkan tangan, tetapi matanya masih penuh dengan penderitaan. Dia tidak bisa memukul adiknya, juga tidak bisa mengatasi situasi ini. Ayah mertua memukul meja dan berteriak dengan suara gemetar karena marah. "Anak kurang ajar. Beginikah aku mendidikmu?" Ibu mertua meraung, memegang kaki Aditya, dan menangis. "Tidak, anakku tidak mungkin seperti ini." Dia hanya hilaf sebentar. Melihat pemandangan itu, tenggorokan saya tercekat. Saya sadar bahwa sejelas apapun kebenarannya, akan selalu ada orang yang mencari-cari alasan. Saya merasa menjadi orang asing yang sempurna di rumah ini. Saya berdiri. Suara saya serak, tetapi tegas. Selama orang itu ada di rumah ini, saya akan pergi. Saya tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Kamar menjadi sunyi. Suami saya menunduk, gemetar. Dia tahu kali ini saya serius. Jika dia tidak memilih, saya yang akan pergi. Aditya tersenyum sinis dan menatap saya dengan dingin. "Pergi saja kemanapun. Aku akan menemukanmu."
Ancaman itu membuat saya gemetar, tetapi sekaligus menguatkan tekad saya. Saya tidak bisa lagi hidup terkurung dalam obsesi patologis itu. Setelah keluarga bubar, saya sendirian, menutupi wajah dan terisak. Suami saya mendekat dan memegang tangan, saya sambil berbisik, "Maafkan aku sudah membuatmu sangat menderita. Besok kita akan pergi bersama." Apapun kata orang tua, saya menatapnya dengan wajah basah air mata. Hati saya campur aduk antara kasihan dan sakit. Saya tahu keputusan ini akan memecah belah keluarga. Tetapi jika saya tidak pergi, saya sendiri yang akan hancur. Malam itu, saya tidak tidur, duduk di dekat jendela menatap kegelapan pekat. Mulai besok, babak baru yang penuh badai akan dimulai, dan saya tahu Aditya tidak akan melepaskan saya begitu saja. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa seperti batu besar yang menekan dada semua orang. Tidak ada yang saling bicara, dan sarapan berlangsung seperti drama bisu. Saya tidak bisa menelan makanan, dan mata saya merah karena tidak tidur semalaman. Suami saya duduk diam dengan wajah pucat, sementara Aditya makan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa, sesekali melirik ke arah saya dengan senyum menantang dan tatapan dingin. Setelah makan, suami saya membawa saya ke kamar dan berbisik, "Kemasi barang-barangmu, aku sudah menelepon pemilik apartemen. Sore ini kita bisa pindah sementara ke sana." Aku tidak mau menunda lagi. Mendengar itu, saya hampir menangis dan memeluk suami saya erat-erat. Inilah satu-satunya secercah harapan yang bisa saya pegang. Saya bergegas mengemasi barang-barang saya, beberapa potong pakaian, barang-barang penting, dan USB berisi rekaman video yang seperti tali penyelamat jika terjadi sesuatu. Saya membawanya dengan hati-hati, merasakan kegembiraan dan ketakutan secara bersamaan. Sore harinya, saat kami hendak turun membawa barang-barang, ibu mertua tiba-tiba menghadang pintu dengan berlinang air mata. "Budi, kalau kamu pergi, apa kamu benar-benar akan meninggalkan orang tuamu? Meninggalkan adikmu juga? Pasti perempuan ini yang menghasutmu, kan?" Ayah mertua berdiri di sampingnya, gemetar dengan wajah memerah. "Berani-beraninya kamu melangkahi ambang pintu rumah ini. Kalau begitu, aku tidak akan menganggapmu anakku lagi." Suami saya berhenti, menatap saya dengan ragu. Jantung saya terasa seperti diremas, saya tahu momen ini akan menentukan segalanya. Saya memegang erat tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Budi, jika kamu ragu sekarang, aku akan pergi sendiri. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini." Dia menatap saya dengan mata penuh penderitaan, lalu mengangguk kecil. Dia berbalik menghadap orang tuanya dan berkata dengan suara serak, "Maafkan saya. Tapi saya tidak bisa lagi membiarkan istri saya hidup dalam ketakutan." Dan dia memegang tangan saya dan melangkah keluar. Ibu mertua terduduk dan menangis histeris, ayah mertua berteriak, tetapi dia tidak menoleh ke belakang. Saya menangis, hati saya hancur. Mereka juga keluarga, tetapi jika saya tidak pergi, mungkin saya akan kehilangan nyawa di rumah itu. Saat keluar dari gerbang, saya melihat Aditya bersandar di dinding, menatap kami dengan mata membara. Senyum dinginnya membuat saya gemetar. Saya tahu dia tidak akan diam saja. Benar saja, malam itu, saat kami baru saja selesai menata barang di apartemen baru, ponsel suami saya terus berdering. "Itu Aditya." Suami saya mengerutkan kening dan tidak mengangkatnya. Tetapi beberapa menit kemudian, ponsel saya berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Mbak, kamu pikir bisa lepas dariku dengan meninggalkan rumah itu? Aku akan menemukanmu." Tangan saya gemetar, seluruh tubuh saya menjadi dingin. Suami saya membaca pesan itu, wajahnya pucat pasi, lalu menenangkan saya, "Jangan khawatir, aku akan menanganinya." Tapi saya tahu ancaman itu bukan omong kosong, dan Aditya benar-benar akan datang. Dan seperti yang saya khawatirkan, selama beberapa hari berikutnya, kami terus diawasi. Suatu kali, saat pergi ke pasar dekat apartemen, saya terkejut melihat sosok yang familiar dari kejauhan. Aditya, mengenakan jaket hitam, berdiri tak lepas menatap saya. Saya bergegas berbalik, tetapi jantung saya berdebar kencang. Setibanya di rumah, saya menceritakannya kepada suami saya. Dia menggeretakkan gigi dan berkata, "Kalau dia terus mengikuti, aku akan lapor polisi."
Aku tidak tahan lagi. Saya mengangguk, tetapi hati saya tetap cemas. Saya tahu melapor ke polisi tidaklah mudah, butuh bukti konkret, dan Aditya cukup licik untuk tidak tertangkap basah. Suatu malam, suami saya sedang dinas dan saya sendirian di rumah. Saat sedang membaca buku, tiba-tiba terdengar gedoran keras di pintu. Saya terkejut. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya mendekati pintu dan mengintip dari lubang intip. Aditya. Dia berdiri tepat di depan pintu dengan wajah gelap dan mata penuh obsesi. Saya ketakutan, mundur, dan dengan tangan gemetar menelepon suami saya, tetapi dia tidak mengangkat. Saya menelepon teman saya, Rina. Suara saya gemetar, "Rina, tolong datang sekarang juga. Aditya ada di depan pintu apartemenku." Rina terkejut dan menyuruh saya untuk tidak membuka pintu sama sekali dan menguncinya rapat-rapat. Saya menggenggam gunting yang saya sembunyikan di saku, gemetar ketakutan. Di luar, Aditya terus menggedor pintu dan mengeluarkan suara mengerikan dari celah pintu. "Mbak, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Jangan buat aku gila." Suara gedoran semakin keras, dan saya panik, menyalakan kamera rumah untuk merekam semuanya. Hampir 30 menit kemudian, Rina tiba. Begitu dia berteriak dari interkom di lantai bawah, Aditya akhirnya pergi. Saya terduduk di lantai, menangis histeris seperti orang yang kehabisan tenaga. Rina memeluk saya, menunjukkan kemarahan dan rasa kasihan secara bersamaan. "Gila. Sari, kamu harus lapor polisi. Kamu tidak bisa terus menunggu suamimu." Saya mengangguk, tetapi hati saya bimbang. Jika saya melaporkan Aditya, seluruh keluarga akan hancur dan mertua saya akan menderita. Tetapi jika tidak, saya tidak akan punya jalan untuk hidup. Malam itu, ketika suami saya kembali, saya menunjukkan kepadanya video Aditya menggedor pintu. Dia membeku, lalu menjambak rambutnya dan menangis. Ini pertama kalinya saya melihat suami saya menangis seperti anak kecil. Dia berkata dengan suara tercekat, "Maafkan aku, Sari. Aku terlalu tidak berdaya. Tapi kali ini, aku akan menyelesaikannya sampai tuntas. Apapun yang terjadi pada orang tuaku, aku harus melindungimu." Mendengar itu, saya menangis terisak-isak. Setelah semua rasa malu dan ketakutan, akhirnya ada seseorang yang benar-benar memihak saya. Tetapi pada saat yang sama, saya tahu bahwa badai akan semakin dahsyat karena Aditya tidak akan mudah menyerah. Di apartemen kecil itu, saya menatap lampu-lampu jalan dengan hati yang berat. Pertarungan ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Setelah malam ketika Aditya datang ke apartemen baru kami, saya hidup dalam kecemasan seperti buronan. Suara kecil di koridor saja sudah membuat jantung saya berdebar, dan dimanapun saya berada, baik di pasar atau di kantor, saya selalu merasa ada yang mengawasi. Bayangan Aditya seperti mimpi buruk yang mengikuti saya, tidak memberikan ketenangan sehari pun. Suami saya juga sangat tegang. Dia sering memeriksa kunci pintu, memasang kunci pengaman tambahan, bahkan memasang alarm kecil di pintu depan. Namun, saya tahu semua ini hanyalah cangkang tipis. Bagi seseorang yang pernah mencoba mendobrak pintu, masuk ke apartemen bukanlah hal yang sulit. Suatu sore, saat saya sedang menyiapkan makan malam, ponsel saya berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Mbak, kamu paling cantik kalau sedang ketakutan. Berhentilah menghindar." Jantung saya berdebar kencang, dan sendok sayur di tangan saya jatuh ke lantai. Dengan tangan gemetar, saya menyerahkan ponsel kepada suami saya. Dia membaca pesan itu, wajahnya pucat pasi, dan urat di dahinya menonjol. Anak ini benar-benar sudah keterlaluan. Suami saya menggeretakkan gigi, "Aku akan lapor polisi. Apa kamu benar-benar bisa melakukannya?" Saya menatapnya dengan berlinang air mata. "Kalau tidak punya keberanian untuk menyelesaikannya sampai tuntas, jangan berjanji lagi. Aku sudah tidak punya kekuatan untuk bertahan." Suami saya memeluk saya dan berkata dengan suara tercekat, "Kali ini aku tidak akan mundur. Aku bersumpah." Saya melihat tekad yang kuat di matanya, bukan keraguan seperti sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, itu berarti dia harus berhadapan langsung dengan orang tuanya dan menerima keretakan keluarga. Malam itu, kami tidur dengan tidak nyenyak. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara dari luar pintu. Saya bangkit.
Jantung saya serasa mau copot. Suara logam beradu, suara kunci bergetar. Saya gemetar dan mengguncang suami saya. Dia bergegas memeriksa kamera depan melalui ponselnya. Di layar, terlihat jelas Aditya memegang sesuatu seperti linggis dan mencoba membuka pintu secara paksa. Astaga, dia benar-benar gila. Saya berteriak dan menangis. Suami saya segera menelepon polisi, tetapi pada saat yang sama, dengan suara brak, pintu hancur dan terbuka. Aditya masuk seperti orang gila. Matanya merah, napasnya kasar. "Mbak, aku sudah bilang kan, kamu tidak bisa lari dariku," teriaknya. Saya berteriak dan mundur ke sudut dinding. Suami saya menghalangi di depan saya dan berteriak, "Aditya, berhenti, kalau kamu melangkah lebih jauh, kamu bukan lagi adikku." Tapi Aditya tidak mendengarkan dan berlari ke arah saya. Saat itu, saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi suami saya menangkapnya, dan kedua saudara itu berkelahi dengan sengit. Perabotan jatuh, piring pecah, teriakan memenuhi apartemen kecil kami. Saya gemetar, memegang erat gunting yang baru saja saya ambil dari dapur. Jika dia berhasil melepaskan diri dari suami saya harus melindungi diri saya sendiri. Dari kejauhan, suara sirene polisi semakin mendekat. Aditya mendengar suara itu dan mendorong suami saya dengan keras. Matanya berkilat gila, lalu dia berlari ke pintu dan meninggalkan satu kalimat, "Mbak akan tahu bahwa aku tidak akan menyerah." Pintu tertutup, dan saya terduduk di lantai. Seluruh tubuh saya gemetar, basah oleh keringat dingin. Suami saya memeluk saya, dan kami berdua tidak berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, polisi tiba, dan suami saya menjelaskan seluruh situasinya sambil menyerahkan rekaman kamera sebagai bukti. Polisi itu mencatat dengan wajah serius dan berkata, "Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini jelas-jelas pelanggaran masuk tanpa izin dan tindakan berbahaya yang bisa mengancam nyawa. Kami akan memulai penyelidikan." Mendengar itu, saya merasa lega sekaligus merinding. Akhirnya kebenaran terungkap, tetapi pada saat yang sama, saya tahu bahwa Aditya yang sudah terpojok akan semakin gila. Keesokan paginya, ketika kabar bahwa Aditya sedang diperiksa polisi sampai ke rumah orang tuanya, ibu mertua menelepon suami saya dan menangis histeris. "Bagaimana bisa kamu menyerahkan adikmu ke polisi? Dia masih muda dan belum dewasa. Kenapa kamu begitu kejam?" Suami saya mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan tegas, "Saya tidak punya pilihan lain. Dia mendobrak pintu dan mengancam nyawa istri saya. Saya harus melindungi keluarga saya." Saya di sampingnya, mendengar isak tangis ibu mertua, merasa sedih sekaligus bingung. Saya kasihan padanya, tetapi saya tidak bisa membiarkan diri saya hancur karena rasa kasihan itu. Hari itu, saya pergi ke balkon, menatap jalanan yang ramai, dan tenggelam dalam pikiran yang berat. Badai belum berakhir, dan Aditya tidak akan mudah menerimanya. Tapi setidaknya kali ini, saya tidak sendirian. Suami saya benar-benar memihak saya, dan hukum mulai ikut campur. Jauh di dalam hati, saya merasakan ketakutan dan tekad secara bersamaan. Saya tidak akan hancur. Jika takdir mendorong saya ke dalam pertarungan ini, saya akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan kembali ketenangan saya, dan saya tahu bahwa hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari terberat dalam hidup saya. Setelah malam ketika Aditya mendobrak pintu, apartemen kecil kami berubah menjadi seperti medan perang. Saya hampir tidak bisa tidur. Suara kecil di koridor saja sudah membuat jantung saya serasa berhenti berdetak. Tapi setidaknya kali ini, saya tidak sendirian. Polisi membuat laporan kasus dan memanggil Aditya untuk diperiksa. Suami saya menyerahkan semua rekaman video dan berkata dengan suara tercekat, "Ini bukan sekadar pelecehan. Ini sudah melewati batas dan mengancam keselamatan istri saya. Tolong proses sesuai hukum yang berlaku." Saya duduk di sampingnya, berlinang air mata, mengepalkan tangan. Ini pertama kalinya saya melihat suami saya begitu tegas, tetapi pada saat yang sama, saya tahu bahwa mulai saat ini, konflik antara dia dan keluarganya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Benar saja, ketika kabar itu sampai ke rumah orang tuanya, badai besar terjadi. Ayah mertua menelepon suami saya dan berkata dengan suara berat, "Kamu benar-benar anak durhaka, tidak bisa mendidik adikmu sendiri, malah menyeret polisi hingga membuat keluarga hancur berantakan."
Apa kamu puas? Suami saya terdiam lama, lalu berkata dengan suara tercekat, jika saya tidak melakukannya, istri saya bisa kehilangan nyawa. Apakah ayah ingin saya hanya diam saja melihatnya? Telepon di seberang sana hening, lalu terdengar suara helaan napas berat sebelum sambungan diputus dengan dingin. Ibu mertua menelepon saya sambil menangis dan berkata dengan nada menyalahkan, "Sari, bagaimana bisa kamu melakukan itu pada adik iparmu? Dia kan hanya hilaf sebentar. Kalau diserahkan ke kantor polisi, apa kata orang tentang keluarga kita?" Tenggorokan saya tercekat, air mata mengalir. "Bu, saya sudah terlalu banyak bersabar. Saya tidak punya pilihan lain. Saya juga tidak ingin keluarga kita hancur. Tapi jika saya terus diam, mungkin hari ini saya tidak akan punya nyawa untuk berbicara dengan ibu." Telepon hening. Saya tahu bahwa di mata mereka, saya akan selamanya menjadi orang yang menghancurkan keluarga ini. Selama beberapa hari berikutnya, Aditya terus diperiksa. Tetapi setiap kali keluar dari pemeriksaan, dia terlihat semakin pendiam dan berbahaya. Tidak ada lagi ancaman langsung, tetapi digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Suami saya selalu mengingatkan saya untuk membawa ponsel dan tidak pergi keluar sendirian, tetapi terkadang, keheningan lebih mengerikan daripada ancaman terang-terangan. Suatu malam, saat kami pulang kerja, ada sebuah kotak kardus di depan pintu apartemen. Saya merasa ngeri, dan suami saya bergegas membukanya. Di dalamnya ada salah satu piyama saya membeku. Tangan saya gemetar. Suami saya mengepalkan tangan karena marah, wajahnya memerah. "Anak itu masih mengikuti kita," gumamnya dengan suara serak. Saya menutupi wajah dan menangis. Hadiah patologis itu seolah mengingatkan saya bahwa saya tidak akan pernah bisa tenang. Aditya bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan. Suami saya segera melapor ke polisi. Mereka mengambil kotak itu sebagai barang bukti, tetapi saya merasa dengan jelas bahwa hukum tidak bisa langsung menghentikan seseorang yang terobsesi. Beberapa hari kemudian, saat saya pergi ke pasar, saya merasakan langkah kaki mengikuti saya dari belakang. Saat berbalik, jantung saya serasa berhenti berdetak. Aditya, mengenakan jaket longgar, menatap saya dengan mata merah sambil tersenyum sinis. Saya ketakutan, berlari sambil menelepon suami saya. Ketika suami saya tiba, Aditya sudah menghilang di keramaian. Malam itu, saya gemetar sambil menjambak rambut. Aku tidak tahan lagi, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Suami saya memeluk saya erat dan berkata dengan suara serak, "Aku akan melindungimu bagaimanapun caranya. Percayalah padaku." Tapi ketakutan di hati saya tidak hilang. Dan apa yang saya takutkan terjadi. Suatu malam, ketika suami saya pulang larut karena ada rapat kantor, saya sendirian di rumah, apartemen sunyi senyap. Saat sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara kriet dari pintu balkon. Jantung saya serasa naik ke tenggorokan. Saya bergegas lari dan melihat pintu kaca balkon terbuka paksa. Sebuah bayangan hitam melompat masuk. Aditya, matanya berkilat. Dia mendekat dan berkata dengan suara serak, "Mbak, sudah kubilangkan kamu tidak bisa lari." Saya berteriak, mundur ke sudut, dan melawan dengan melemparkan apa saja yang bisa saya raih. Aditya berlari dan menangkap saya. Dalam kekacauan itu, saya berhasil melepaskan tangan saya, mengambil vas bunga, dan membantingnya ke lantai. Dengan suara pecahan yang nyaring, pintu depan terbuka dengan kasar dan suami saya melompat masuk. Matanya merah. Dia berteriak, "Aditya, beraninya kamu?" Dia berlari ke arah Aditya, dan keduanya berkelahi dengan sengit. Saya gemetar dan berteriak memanggil tetangga. Terdengar suara langkah kaki gaduh di koridor, dan orang-orang berdatangan untuk menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Aditya, yang sudah dilumpuhkan oleh suami saya, masih menatap saya tajam dan berteriak dengan wajah bengkok, "Mbak Sari itu milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku." Semua orang terkejut melihatnya. Salah satu tetangga segera menelepon polisi. Ketika polisi tiba, Aditya dilumpuhkan dan dibawa pergi. Saya terduduk di lantai, menangis dan gemetar. Suami saya memeluk saya erat dan berkata dengan suara serak, "Semuanya sudah berakhir. Jangan takut lagi, ada aku di sini." Tapi di dalam hati, saya tahu semua ini belum berakhir.
Apakah seseorang yang begitu terobsesi akan mudah berhenti hanya karena ditahan oleh hukum? Dan saya juga tahu bahwa setelah malam ini, keluarga mertua saya akan hancur berkeping-keping. Di luar, suara sirene membelah kegelapan malam. Saya gemetar dalam pelukan suami saya, merasakan beban yang berat. Badai besar telah pecah, dan dampaknya akan menghantui kami untuk waktu yang sangat lama. Malam ketika Aditya dibawa oleh polisi, apartemen kecil kami diselimuti keheningan yang berat. Suami saya memeluk dan menenangkan saya, tetapi saya duduk di kursi, seluruh tubuh gemetar, tangan dan kaki saya dingin. Suara sirene menjauh, tetapi gaungnya terus bergema di dada saya. Saya tahu bahwa sekarang semuanya telah memasuki babak baru yang destruktif dan tidak bisa diubah lagi. Keesokan paginya, polisi datang untuk meminta keterangan tambahan. Saya gemetar menceritakan semuanya. Mulai dari hari pertama Aditya mencoba masuk ke kamar, video-video yang saya rekam, hingga insiden mendobrak pintu dan masuk melalui balkon. Menceritakannya kembali satu persatu terasa seperti menaburkan garam di atas luka, tetapi saya tahu bahwa untuk dilindungi, saya tidak bisa lagi diam. Suami saya duduk di samping saya, memegang erat tangan saya dengan tatapan mantap tanpa keraguan lagi. Ketika kabar itu sampai ke rumah orang tuanya, badai yang sesungguhnya melanda, ibu mertua pingsan karena syok dan dilarikan ke rumah sakit oleh tetangga. Ayah mertua hanya diam, rambutnya memutih dalam semalam. Ketika suami saya menceritakan apa yang terjadi, saya tahu bahwa di mata ayah mertua ada rasa malu dan sakit yang tak terhingga. Tetapi yang lebih membuat saya tercekat adalah suara lemah dan memohon dari ibu mertua di seberang telepon, "Sari, tolong maafkan Aditya sekali saja. Dia kan masih muda dan belum dewasa." Saya menangis. "Bu, saya sudah terlalu banyak memaafkan. Jika saya memaafkannya lagi, mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini. Saya tidak sanggup lagi." Telepon di seberang sana hening, hanya terdengar isak tangis. Saya tahu dia sangat mencintai putra bungsunya, tetapi kebenarannya terlalu telanjang untuk disangkal. Setelah itu, polisi secara resmi menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran masuk tanpa izin dan pengancaman. Aditya ditahan untuk penyelidikan. Kabar menyebar, dan semua tetangga terkejut. Sebuah keluarga yang selama ini terlihat harmonis, kini diguncang oleh tragedi yang tidak bisa dipercaya. Suami saya hancur. Dia menjadi kurus dan sepanjang hari hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Saya mengerti penderitaannya. Di satu sisi ada istrinya, di sisi lain ada adik kandungnya yang menjadi pelaku kejahatan. Tetapi di tengah badai itu, dia memegang tangan saya dan berbisik, "Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu lagi." Mendengar itu, air mata saya mengalir. Setidaknya setelah semuanya berakhir, kami masih memiliki satu sama lain. Suatu sore, saya pergi ke rumah orang tua saya. Begitu masuk ke gang, saya menangis seperti anak kecil. Ibu memeluk saya erat dan berkata dengan suara gemetar, "Kenapa anakku harus menderita seperti ini? Kenapa kamu harus melawan badai itu sendirian?" Saya membenamkan wajah di bahu ibu dan terisak. "Bu, aku sangat takut. Tapi aku tidak punya pilihan lain." Selama beberapa hari di rumah orang tua, hati saya sedikit tenang, tetapi ketika kembali ke apartemen, mimpi buruk itu masih ada. Saya tahu bahwa meskipun Aditya ditahan, luka batin ini akan membekas selamanya. Dan hari persidangan pun tiba. Ruang sidang penuh sesak, dan Aditya masuk dengan wajah tirus. Matanya masih berkilat dengan emosi yang bengkok. Melihat saya, dia tersenyum sinis dan berkata, "Mbak, kamu tidak akan bisa lepas dariku." Saya ngeri, tetapi suami saya segera memegang erat tangan saya. Matanya berkobar karena marah. Di persidangan, video-video yang saya rekam diputar satu persatu. Setiap adegan yang muncul di layar, seolah mengoyak jantung seluruh keluarga. Ibu mertua pingsan, ayah mertua menunduk. Suami saya menjambak rambutnya dan menangis. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Aditya atas pelanggaran masuk tanpa izin dan pengancaman, beserta perawatan kejiwaan wajib. Ruang sidang hening, dan saya duduk di sana, menangis. Hati saya sakit, tetapi di sisi lain juga lega. Ketika semuanya berakhir, suami saya memegang tangan saya dan berbisik, "Maafkan aku karena terlalu lemah. Jika kamu tidak kuat, mungkin kebenaran tidak akan pernah terungkap. Mulai sekarang,
Aku akan hidup untuk melindungimu. Aku tidak akan ragu lagi. Saya menatapnya dengan wajah basah air mata, tetapi hati saya anehnya terasa ringan. Jalan di depan mungkin masih terjal, tetapi setidaknya saya telah keluar dari kegelapan. Selama beberapa bulan berikutnya, kami pindah ke tempat yang jauh dari lingkungan lama. Kehidupan baru kami tidak mewah, tetapi ada ketenangan. Saya bermeditasi, membaca buku, dan mencoba menemukan kembali keseimbangan untuk diri saya sendiri. Suami saya juga berubah. Dia lebih perhatian dan tidak pernah membiarkan saya sendirian sedetik pun. Terkadang, ingatan lama muncul dan membuat saya merinding, tetapi saya belajar untuk menghadapinya dan melepaskannya. Saya sadar bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dijadikan pelajaran. Suatu hari, saya pergi mengunjungi mertua saya. Ibu mertua sudah sangat kurus, rambutnya memutih. Dia berlinang air mata dan memegang tangan saya. Maafkan ibu, nak, selama ini, ibu salah paham. Sekarang ibu baru tahu betapa beratnya penderitaanmu. Saya memeluknya dan menangis terisak-isak. Luka di hati saya masih ada, tetapi saya memutuskan untuk memaafkan. Saya tahu bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi agar saya sendiri bisa tenang. Kisah saya berakhir dengan akhir yang tidak sempurna, yaitu kehancuran sebuah keluarga. Tapi setidaknya, saya berhasil melindungi diri saya sendiri dan cinta suami saya. Dan saya belajar bahwa terkadang, kita harus menghadapi kegelapan yang paling dalam untuk bisa menghargai cahaya yang biasa-biasa saja. Saya berdiri di balkon apartemen baru saya, menatap langit biru, dan menarik napas dalam-dalam. Saya berjanji pada diri sendiri, sekalipun masa lalu begitu menyakitkan, aku harus terus melangkah maju. Hidup masih panjang, dan aku berhak mendapatkan ketenangan. Setelah persidangan yang menentukan itu, saya pikir hidup saya akan tenang. Aditya mendapatkan perawatan wajib, dan keluarga mertua saya hancur berkeping-keping, tetapi setidaknya kebenaran telah terungkap. Saya dan suami saya pindah ke tempat baru, meninggalkan rumah lama yang seperti mimpi buruk. Setiap pagi, saya membuka pintu balkon, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa agar hari-hari yang damai terus berlanjut. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Suami saya lebih perhatian, selalu berusaha menebus rasa bersalahnya. Dia mengurangi perjalanan dinas dan pulang tepat waktu setiap malam. Saya juga perlahan-lahan menemukan kestabilan, mulai bekerja lagi, bertemu teman-teman, dan berusaha menghapus ingatan mengerikan itu. Tetapi ingatan tidak mudah dihapus. Bayangan orang asing di jalan, suara ketukan tak terduga di tengah malam, sudah cukup untuk membuat saya terkejut dan berkeringat dingin. Suatu sore, saat saya pulang dari bepergian dan keluar dari lift, saya menemukan secari kertas kecil terselip di celah pintu apartemen. Saya mengambilnya, dan tangan saya gemetar saat membaca tulisan tangan yang kasar itu. "Mbak, aku masih mengawasimu," saya membeku. Jantung saya berdebar kencang, dan kaki saya lemas. Saya terduduk di lantai, menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Suami saya kembali dan melihat saya terduduk di depan pintu, lalu berlari dengan panik. Saya menyerahkan kertas itu kepadanya dan berkata dengan suara gemetar, "Lihat ini." Dia belum menyerah padaku. Suami saya meremas kertas itu, matanya merah. Dia turun ke ruang keamanan untuk memeriksa CCTV, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan kertas itu. Selama beberapa hari berikutnya, saya hidup dalam ketakutan yang membingungkan. Tidak ada lagi pesan atau telepon. Hanya jejak-jejak kecil. Jendela yang terbuka padahal saya ingat sudah menguncinya, bayangan hitam yang melintas di koridor, suara langkah kaki asing di malam hari. Mungkin hanya halusinasi, tetapi bagi saya, itu seperti pisau yang menggerogoti saraf saya. Suatu hari, teman saya Rina datang berkunjung dan mendengar cerita saya. Dia mengerutkan kening. "Sari, kamu harus hati-hati. Bisa jadi dia tidak diawasi dengan baik, atau ada orang lain yang sengaja mengancammu. Tapi siapa yang akan melakukan itu?" bisik saya dengan berlinang air mata. "Rina, aku sangat takut." Rina memegang erat tangan saya dan menawarkan diri untuk menginap beberapa hari. Kehadiran Rina sedikit menenangkan saya, tetapi beberapa hari kemudian, insiden lain terjadi. Malam itu, saat kami sedang makan,
bel pintu berbunyi. Suami saya pergi membuka pintu dan kembali dengan wajah pucat pasi. Di lantai depan pintu, ada sebuah kotak kecil. Suami saya membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada boneka tua dengan mata yang mengerikan. Di dadanya tertulis Sari dengan spidol merah. Saya berteriak dan hampir pingsan. Rina memeluk saya erat, dan suami saya gemetar karena marah, segera menelepon polisi. Polisi datang dan mengambil kotak itu, tetapi seperti sebelumnya, petunjuknya tidak jelas. Malam itu, saya tidak bisa tidur sedikit pun, hanya menatap pintu dengan hati yang berat. Apakah Aditya sudah keluar? Atau ada seseorang yang menggantikannya untuk meneror saya? Keesokan harinya, suami saya pergi ke rumah sakit tempat Aditya dirawat, tetapi jawaban yang dia dapatkan membuatnya semakin bingung. Aditya masih di rumah sakit, kondisi mentalnya tidak stabil dan membutuhkan pengawasan jangka panjang. Suami saya kembali dengan wajah pucat dan berkata dengan suara tercekat, "Lalu siapa yang melakukan ini? Siapa yang meninggalkan catatan dan kotak itu?" Mendengar itu, seluruh tenaga saya hilang. Jika bukan Aditya, lalu siapa? Atau apakah Aditya meminta bantuan seseorang di luar? Kekhawatiran itu membuat saya tidak bisa tidur dan makan dengan benar, saraf saya tegang. Di sore lain, saat saya pulang kerja dan masuk ke apartemen, saya membeku. Di atas meja rias, ada setangkai mawar merah segar yang masih berembun. Saya tidak pernah membeli atau meletakkan bunga di sana. Saya berteriak, tangan dan kaki saya lemas. Suami saya berlari dan melihat pemandangan itu, lalu segera memeluk saya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Tidak bisa begini terus. Aku akan memasang lebih banyak kamera di seluruh rumah, dan jika perlu, aku akan menyewa pengawal pribadi. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup dalam ketakutan lagi." Tapi saya tahu, sebanyak apapun alat pelindung, mimpi buruk di hati saya tidak akan hilang. Siapapun penyebar mimpi buruk itu, baik Aditya atau orang lain, dia masih bersembunyi di suatu tempat. Malam itu, saya duduk diam di dekat jendela, menatap jalanan yang kosong, dan tenggelam dalam pikiran yang berat. Apakah kedamaian sejati akan pernah datang dalam hidup saya? Atau mimpi buruk ini akan selamanya mengikuti saya? Suami saya duduk di samping saya, memegang tangan saya, dan berkata dengan tegas, "Siapapun itu, aku pasti akan menemukannya. Tapi percayalah satu hal, kamu tidak lagi sendirian. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu." Saya mengangkat kepala dan menatapnya, air mata mengalir. Jauh di dalam hati, ketakutan dan kelegaan bercampur aduk. Pertarungan ini mungkin belum berakhir, tetapi setidaknya saya punya tempat untuk bersandar. Dan saya sadar, terkadang, mimpi buruk tidak hanya datang dari orang tertentu, tetapi dari luka itu sendiri yang belum sembuh. Untuk melepaskan diri, saya tidak bisa hanya lari, tetapi harus belajar untuk menghadapinya dan menjadi lebih kuat. Saya menarik napas dalam-dalam dan berjanji, meskipun kegelapan masih menyelimuti, aku pasti akan terus melangkah maju, karena aku berhak hidup dalam cahaya. Sejak hari mawar merah itu muncul di meja rias, saya benar-benar kehilangan tidur. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin itu hanya lelucon mengerikan seseorang, bahwa Aditya masih di rumah sakit dan tidak bisa keluar. Tetapi meskipun akal sehat berkata begitu, hati saya tidak menemukan ketenangan. Setiap kali melihat bunga itu, jantung saya terasa dingin, seolah ada seseorang di suatu tempat yang mengawasi setiap hembusan napas saya. Suami saya memasang 4 kamera tambahan di seluruh rumah, terhubung langsung ke ponselnya. Dia mengganti semua kunci, dan memasang pengait tambahan di bagian dalam. Tetapi saya tahu bahwa keamanan terkadang hanyalah cangkang tipis. Seseorang yang terobsesi bisa menembusnya dengan cara apapun. Suatu malam, saat suami saya sedang bekerja, saya duduk termangu di dekat jendela. Malam yang pekat, hanya terdengar suara angin. Tiba-tiba, di bawah kompleks apartemen, saya melihat seseorang mengenakan jaket hitam berdiri menatap ke arah balkon. Jantung saya berhenti berdetak, tenggorokan saya tercekat, saya bergegas memanggil suami saya. Ketika dia berlari dan melihat keluar, bayangan itu sudah menghilang. "Mungkin kamu salah lihat," bisik suami saya, tetapi tangannya yang terkepal erat menunjukkan ketegangannya. "Tidak. Jelas ada seseorang yang menatap ke atas," kata saya gemetar. Tatapannya seolah ingin menelanku.
Suami saya tidak berkata apa-apa lagi dan memeluk saya erat, tetapi dari tatapannya, saya tahu dia juga takut. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Aditya. Dokter memastikan bahwa Aditya masih di sana, kondisi mentalnya tidak stabil, dan tidak pernah meninggalkan rumah sakit tanpa izin. Mendengar itu, saya merinding. Jika Aditya benar-benar di rumah sakit, lalu apa yang terjadi di luar? Siapa yang meninggalkan catatan, kotak boneka, dan mawar itu? Atau apakah semua ini adalah ulah Aditya melalui seseorang di luar? Saat meninggalkan rumah sakit, saya menyaksikan pemandangan yang membuat punggung saya merinding. Aditya berdiri di balik jendela kaca, menatap keluar dengan mata kosong. Tetapi ketika saya tanpa sengaja berbalik, saya melihat sudut bibirnya sedikit terangkat dan matanya berkilat aneh. Saya ngeri, tidak sanggup melihat lebih lama, dan menarik lengan suami saya untuk bergegas pergi. Setelah itu, keadaan menjadi semakin aneh. Suatu sore, saat saya pulang kerja, pintu apartemen tidak terkunci, padahal pagi harinya saya yakin sudah menguncinya. Jantung saya berdebar kencang, dan dengan tangan gemetar saya membuka pintu. Barang-barang di dalam masih utuh, tidak ada yang hilang. Hanya satu hal yang aneh. Di atas meja makan, ada sebuah cangkir berisi air hangat setengahnya. Saya berteriak dan menangis. Jelas sekali seseorang telah masuk ke rumah, minum air dengan tenang, dan pergi. Suami saya berlari dan melihat pemandangan itu, wajahnya pucat pasi. Dia bergegas memeriksa kamera, tetapi anehnya, semua rekaman video sore itu terhapus bersih. Dia menggeretakkan gigi dan memukul meja dengan keras. Seseorang telah merusak sistemnya. Ini bukan lagi kebetulan. Saya terduduk di kursi. Seluruh tenaga saya hilang. Rasanya seperti mangsa yang sedang diburu. Pemburunya bersembunyi di suatu tempat, menikmati permainannya seperti kucing yang mempermainkan tikus. Teman saya Rina mendengar cerita ini dan segera datang untuk tinggal bersama. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sari, menurutku ada orang lain selain Aditya, mungkin seseorang di dalam rumah sakit membantunya." Saya hanya diam, menutupi wajah, dan menangis. Saya tidak punya tenaga lagi untuk menebak-nebak. Malam itu, saat kami bertiga duduk di ruang tamu, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Semua orang saling pandang. Jantung serasa berhenti berdetak. Suami saya mengintip dari lubang intip. Dia berbalik dengan kaget. Tidak ada orang. Tetapi bel pintu terus berbunyi dengan gigih. Saya gemetar dan memegang erat tangan Rina. Ketika suami saya membuka pintu dengan lebar, koridor kosong, hanya ada secari kertas kecil di ambang pintu. Mas tidak akan bisa melindungi Mbak selamanya. Saya hampir pingsan dan menangis. Rina berteriak, "Ini bukan lagi lelucon. Sari, kamu harus segera lapor polisi." Suami saya memeluk saya dan berkata dengan suara serak, "Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya." Tapi jelas sekali ada yang sedang mempermainkan kita. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya hanya menatap kertas itu. Bingung. Jika bukan Aditya, lalu siapa? Orang lain yang punya obsesi patologis? Atau ulah Aditya yang menjulurkan tangannya dari dalam tahanan? Ketakutan baru tumbuh di hati saya. Saya sadar bahwa mimpi buruk ini belum berakhir. Ia hanya memulai pusaran baru yang lebih dalam dan lebih gelap. Dan saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Saya duduk di dalam ruangan yang sunyi. Suara detak jam terasa seperti mengetuk langsung ke dada saya. Beberapa hari terakhir ini bagaikan mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi saya. Tatapan, suara, dan setiap tindakan suami serta keluarga mertua saya berputar di kepala seperti film yang terus diputar ulang, dan saya tidak bisa mematikannya. Saya pikir saya sudah terbiasa dengan luka, tetapi kejadian terakhir tadi malam mendorong saya ke batas kesabaran. Malam itu, semuanya meledak. Suami saya menunjukkan sifat aslinya yang serakah, tidak tahu berterima kasih, dan kejam hingga tega menginjak-injak ikatan pernikahan. Saya tahu bahwa jika saya diam hari ini, saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri tegak di hadapannya dan keluarga mertua saya seumur hidup. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Saya tidak menangis, tidak memohon, tidak mengibah. Saya mengemasi pakaian saya, menggendong anak saya, dan melangkah keluar pintu.
Saat pintu tertutup di belakang saya merasa telah menutup satu babak yang menyakitkan dalam hidup saya. Ibu mertua berdiri termangu, suami saya berteriak menyalahkan saya, tetapi semuanya sudah terlambat. Untuk pertama kalinya, hati saya terasa anehnya tenang. Saya kembali ke rumah orang tua saya, sebuah rumah kecil dan tua, tetapi penuh cinta. Orang tua saya menyambut saya dengan pelukan hangat. Tanpa ada celaan sedikit pun, saya duduk, bersandar di bahu ibu, dan menangis seperti anak kecil. Semua rasa malu dan sakit yang terpendam akhirnya tumpah. Setelah itu, saya fokus pada pekerjaan, membesarkan anak, dan membangun kembali kehidupan baru. Saya sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang didapat dengan mengemis dari orang lain, melainkan sesuatu yang harus dicari, dijemput, dan dibangun dengan kedua tangan dan tekad saya sendiri. Tentang suami saya mendengar kabar bahwa dia segera jatuh. Setelah kebenaran kasus itu terungkap, bisnisnya anjlok. Orang-orang yang dulu memujanya kini berpaling darinya, dan dia berjuang sendirian. Ibu mertua jatuh sakit. Tidak ada lagi wibawa dan kegagahan seperti dulu. Orang bilang karma datang perlahan tapi pasti, dan saya percaya itu. Suatu hari, suami saya datang mencari saya. Dia berdiri di depan pintu dengan penampilan yang kuyu. Dia memohon pengampunan, meminta saya kembali. Tetapi di dalam hati saya, semuanya sudah mati. Saya menatapnya dengan datar, tanpa amarah atau benci. Saya menggelengkan kepala pelan. Sudah terlambat. Kita sudah selesai di sini. Dia menunduk dan berbalik pergi. Punggungnya yang gontai menghilang di telan senja, dan itu terasa seperti titik akhir dari semua penderitaan yang saya alami. Saya berbalik, memeluk anak saya, dan tersenyum melihat wajahnya yang polos. Saya tahu bahwa mulai sekarang, kehidupan kami berdua akan berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi malam yang berat, hanya ada keyakinan, ketegaran, dan masa depan. Kisah saya berakhir dengan kepergian, tetapi itu bukan pelarian, melainkan tindakan berani untuk memulai perjalanan baru. Saya belajar bahwa terkadang, kebahagiaan bukan terletak pada menggenggam, melainkan pada melepaskan di saat yang tepat. Itulah pelajaran terbesar yang saya dapatkan. Jangan pernah menyerahkan kebahagiaan dan keyakinan Anda ke tangan orang lain, hanya ketika Anda bisa berdiri teguh dengan kaki sendiri, Anda bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Kisah ini berakhir di sini, meninggalkan kesedihan di hati masing-masing, tetapi sekaligus memberikan pencerahan yang mendalam. Dalam hidup, badai memang tak pernah berhenti, dan terkadang, orang terdekatlah yang memberikan luka terbesar. Tetapi di tengah semua cobaan itu, yang terpenting adalah tahu bagaimana cara menjaga martabat, cinta, dan harga diri. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa ikatan keluarga lebih berharga dari materi apapun, dan sekali retak, sulit untuk pulih sepenuhnya. Kesabaran yang salah bisa melahirkan penghinaan, tetapi ketegasan di saat yang tepat akan mengembalikan nilai diri Anda. Setiap keluarga, setiap individu, harus belajar untuk saling mendengarkan, berbagi, dan menghormati. Karena itulah fondasi untuk menjaga kehangatan sebuah rumah tangga. Para pemirsa, jika cerita ini memberikan Anda sudut pandang baru atau pelajaran yang mendalam, silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berkomunikasi dan berempati bersama. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran pilihan Anda, dan teruslah bersama kami untuk kisah-kisah bermakna yang menyentuh kehidupan. Pelajaran hari ini, terkadang, kemenangan terbesar bukanlah tentang berjuang untuk menang, melainkan tentang memiliki keberanian untuk hidup jujur dengan hati nurani, tahu kapan harus berhenti, dan mampu melindungi diri sendiri.